cuma 20 mah nggak bisa nih. Mau dibuat bedak apa? Mau dibuat beli serum apa? Paling-paling ya bedak paligiran yang bisa gua beli. Nggak bisa lah Bapak. Masa cuma dikasih 20-30 udah sakit hati, harusnya bersyukur. Yang bapak-bapak juga jangan sakit hati, udah bersabar. Tapi harus punya senjata, sikap itu. Oh 20 juta, 30 juta, ambilin tuh uang. Kalau udah istrimu udah apa namanya, bibirnya udah kepliki itu, udah usah bingung-bingung, jangan ambil marah, nggak usah ambil uang itu, langsung muncul langkah. Adikku sayang, biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukmu yang ku beri. Langsung itu, pokoknya aku cinta banget sama kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur ikan lele kurang kompak. Umur makan bapak nggak baik kawan. Saya ulangi sekali lagi, tolong jawab sing kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala rasulihi liyakuna basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi'idnihi wa sirajan munira wa ila jannati mustaqarran wa muqama. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibna wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso beserta yang mewakili, dan juga yang sangat saya hormati Bapak Kepala Kemenag Bondowoso yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih PAIS Bondowoso, dan juga yang sangat saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Telogosari, dan juga Ibu Marwil Bidang Pendidikan Kecamatan Telogosari yang juga saya hormati, Ketua K3S PGRI dan KKG PAI Telogosari yang juga saya muliakan, beserta Bapak Ibu Guru Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kecamatan Telogosari, semuanya yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan. Oleh karena itu, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Pada saat hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat yang banyak, diberikan rezeki yang banyak, bahkan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir pada saat acara sekarang ini. Yang hal ini adalah merupakan nikmat yang besar,
nikmat yang agung pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di saat hari ini senantiasa terus kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang sangat mulia, the leader and super manager, king of the king, sang empu hidayah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini memang sudah nggak bisa dinyariin lagi ya, operator itu, soalnya berat banget. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini kita berkumpul bersama-sama memperingati halal bihalal keluarga besar Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Telogosari. Pada saat ini kita melaksanakan halal bihalal secara bersama-sama. Namun yang perlu diketahui bahwa halal bihalal tidak akan meresap kepada jiwa, tidak akan meresap kepada hati kita apabila tidak ada tema dengan hati bersih wujudkan prestasi gemilang. Karena hanya dengan hati yang bersih, hati yang baik, halal bihalal akan menjadikan hubungan kita akan semakin mapan, hubungan kita akan semakin baik terhadap sesama manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kenapa? Karena manusia baik tidaknya itu tergantung baik atau perilaku hatinya. Jadi manusia yang baik itu adalah manusia yang baik hatinya. Jadi manusia itu tergantung apike atine. Lamun atine manusia niku apik, pasti kelakuane bakalan apik. Pasti kelakuane bakalan apik. Tapi sebaliknya lamun atine manusia niku elek, hatinya manusia itu buruk, hatinya manusia itu tak baik, maka perilakunya manusia pun juga tidak akan baik. Maka kata Nabi Muhammad SAW bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh lahiriah manusia. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah semua perilaku kita. Apa segumpal darah itu? Ialah hati kita. Pada dasarnya hati ini ialah bersih. Pada dasarnya hati ini ialah suci. Pada dasarnya hati ini adalah bersih. Di setiap bayi yang dilahirkan ke dunia memiliki hati yang bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di setiap bayi yang dilahirkan ke dunia lahir dalam keadaan bersih dan suci. Cuma semuanya tergantung kita. Hati yang bersih mau diisi apa? Hati yang suci mau diisi apa? Kalau sekali-kali kita mengisi hati kita dengan hati yang buruk, perilaku yang buruk, perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kau masukkan ke dalam hatimu, maka hatimu menjadi kotor, bahkan hatimu terkotori. Makanya jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini bersama. Jagalah hati. Umur-umur kalian maka kau bisa ada nih. Kenapa kata kepala dinas? Tidak musuh, tidak
meninggalkan HP dia tekuk dulu. Ya, 1, 2, 3. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jaga hati biar bersih, jaga hati biar suci. Jaga hati jangan kotori, biar Allah mencintai. Jaga hati biar suci, jaga hati biar bersih, agar Allah mencintai. Ini kalau hati. Sebaliknya, jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami juga ridho ilahi. Doakan suami saat jihad menanti. Ikhlaskan suami saat menikah lagi. Bapak-bapak juga harus memperhatikan, jangan buat istrimu itu marah. Kenapa? Karena kalau sudah istri marah, waduh, bingungnya bukan main. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ada iya kena iya atau tidak? Iya dong. Kalau istri lagi marah, hati bapak dirasa, anak-anak salah tingkah, rumah tangga gak berkah. Tapi kalau istri senang, hati bapak ikut tenang, anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Allahumma shalli ala Muhammad. Lo dia nyaman dalam merah pemeligla. Ini kan enak ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah maka oleh karena itu saudara, iya malah namun dulu terakhir dia dengan diam kegerungan beko. La ilaha illallah Muhammad. Maka oleh karena itu saudara hadirin semuanya, perbaikilah hatimu. Hati yang baik, hati yang bersih, hati yang tidak dipenuhi dengan kedengkian, hati yang tidak dipenuhi dengan sombong, hati yang tidak dikotori dengan kedengkian yang ada di dalam hati. Kalau hati ini sudah iri dan dengki, kalau hati ini sudah ada yang namanya sombong, maka hati ini sudah terkotori. Berarti kita sudah tidak akan pernah mencapai kesucian ilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya para hadirin Bapak Ibu semua, karena kuncinya hati kula saking panjenengan. Mangkane hati niku yo hati-hati. Hati-hati kelakuan kula saking panjenengan. Jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, jika kita ingin diselamatkan dunia dan akhirat, tidak ada yang harus dijaga, ialah hati kita. Bagaimana hati menyimpan ketakwaan, bagaimana hati menyimpan keimanan, karena hanya orang-orang yang hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lalu kemudian jika uripe akan tenang, uripe akan adem ayem, uripe akan diberikan kebahagiaan, hanya mereka-mereka yang menyimpan Allah di dalam hatinya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sing jawab Allah. Ini boleh kurang lagi soalnya, Bu. Kurang lagi, Bu. Tak besarin suaranya ya. Awas gak ngomong, awas gak jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Nah, kelihatan kan? Berarti suka yang besar-besar. Gak suka yang kecil-kecil suaranya. Lu jangan salah sangka dong. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ketenangan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kebahagiaan, menurunkan ketenangan. Tapi Allah tak menurunkan ketenangan secara sembarangan. Fi qulubil mu'minin, hanya mereka-mereka yang hatinya mukmin kepada Allah, hanya mereka-mereka yang hatinya ada Allah, hanya mereka-mereka hatinya yang menyimpan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah orang yang akan diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ukurani bukan kaya, ukurani bukan dunia, ukurani bukan harta, ukurani bukan duit. Kalau urusan hati bro, bukan. Emang orang yang paling terkaya tenang hatinya? Emang orang yang paling terkaya dijamin tenang uripnya? Emang orang yang paling terkaya, orang yang paling banyak uangnya, orang yang paling mapan rumunya dan jumpunya dijamin tenang? Kagak bu, kagak pak. Itu kadang-kadang dia itu pada saat dia mau tidur, mau bobo, utang banyak dipikirin ke bank. Benar. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang nggak punya apa-apa, hidupnya biasa-biasa, ya, makan juga biasa-biasa, nggak punya mobil dia, nggak punya rumah mewah dia, tapi kelihatannya adem ayem, tapi kelihatannya dia itu tenang, kelihatannya masya Allah bahagia. Itulah yang mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam hatinya. Karena hati yang bersih pasti di dalam hatinya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika melihat orang lain pasti bahagia jika dia bahagia. Jika orang lain yang dilihat susah pasti dia juga ikut susah. Bukan kemudian yang ada orang lain yang hidupnya bahagia, orang lain yang mencapai kebahagiaan, lalu kemudian kita bukan bahagia tapi zenab. Berarti benar hati kita sudah rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh karena itu, bagaimana kemudian agar senantiasa kita mencapai hati yang bersih? Bagaimana kita mencapai hati yang takwa? Bagaimana kita mencapai hati yang tawakal? Tidak ada jalan lain selain kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menyebut asma Allah, hati kita akan tentram dan tenang. Tapi kalau kita lali saking Allah subhanahu wa ta'ala, uripe bakal celaka, uripe bakal sengsara, ora akan bahagia. Betul apa tidak? Allah. Makane kula manungsa ojo lali saking Allah. Sapa sing lali saking Allah, uripe bakal celaka. Siap ya. Makane kula manungsa ojo lali saking Allah. Sapa-sapa sing lali uripe bakal celaka, uripe bakal celaka. Hei manungsa ojo lali kula sedaya saking Gusti Allah sing maha perkasa.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bukan karena banyak hartanya, bukan karena mapan rumahnya, bukan karena bagus jabatannya, tapi karena ketakwaannya. Kita semua tak dilihat oleh Allah, kita semua tak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah ialah ketakwaan yang ada di dalam diri kita semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh karena itu sadarlah wahai manusia. Maka siapa sih hatinya yang baik? Ya dirimu sendiri yang tahu. Siapapun manusia yang sering sakit hati berarti hatinya sedang sakit. Siapapun manusia yang hatinya sering tersinggung berarti hatinya sedang sakit. Kalau hatinya nggak sering sakit hati berarti hatinya waras. Coba perhatikan kalau tangan saya ini luka terus dikasih air garam, kira-kira pedih apa kagak? Pedih apa kagak? Pasti pedih dong. Gak mungkin gak terasa perih, pasti perih. Tapi sebaliknya kalau tangan gua ini nggak luka, nggak sakit, terus lo kasih garam, nggak mungkin perih, nggak mungkin sakit. Kenapa? Karena memang tangan gua nggak sakit. Berarti kalau kau semuanya, kalau lo semuanya suka sakit hati, berarti hatimu sedang sakit. Maka perbaikilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau lo sering sakit hati sama suamimu, berarti sedang sakit hatimu. Bener. Sama juga kalau suami sering sakit hati gara-gara istrinya, berarti sedang sakit. Berarti kalau kita lihat berarti masih belum benar hati kita, betul? Makanya kalau Rasulullah cengeng, kalau Rasulullah itu sering sakit hati, berhenti jadi Rasul. Kenapa cacian dan kritikan katanya bapak tadi? Masya Allah kritikan luar biasa kepada Rasulullah. Rasulullah udah bener ngerjain suatu wahyu, udah bener, masih disalahin sama umatnya, masih disalahin sama paman-pamannya. Kalau Rasulullah mudah sakit hati, berhenti dia jadi Rasul. Tapi mengapa dia bertahan? Karena semuanya dijadikan motivasi kepada dirinya. Baikkah, burukkah, diburuk-burukkan, dicaci maki, dijadikan motivasi untuk membangkitkan nilai-nilai spiritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, kalau kemudian ibu-ibu itu belanjanya lagi dalam keadaan kondisi buruk dari suaminya, cuma dikasih 20 kek, cuma dikasih 30 kek, cuma dikasih 40 sampai 50, udah deh, nggak usah nangis, nggak usah sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi yakinlah bahwa Allah bersama kita. Jangan kemudian mencaci maki suaminya. Ini bapak udah dikasih 20, udah dikasih 30, emangnya buat apa? Katanya bapak itu ingin istrinya glowing, tapi cuma 20 mah nggak bisa nih. Mau dibuat bedak apa? Mau dibuat beli serum apa? Paling-paling ya bedak paligiran yang bisa gua beli. Nggak bisa lah bapak. Masa cuma dikasih 20-30 udah sakit hati, harusnya bersyukur. Yang bapak-bapak juga jangan sakit hati, udah bersabar, tapi harus punya senjata, sikap itu. Kalau 20 juta, 30 juta, ambilin tuh uang. Kalau udah istrimu udah apa namanya, bibirnya udah kepliki itu,
Nggak usah bingung-bingung, jangan ambil marah, nggak usah ambil uang itu, langsung muncul langkah tikun. Adikku sayang, biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukmu yang ku beri. Langsung itu, pokoknya aku cinta banget sama kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hati yang bersih, hati yang nggak sakit, nggak mungkin sakit hatinya. Walau dalam kondisi apapun, situasi apapun, kalau hati kita benar, nggak mungkin pernah sakit. Mengapa? Karena hati kita selalu terlindungi oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada suatu hari anak kita sudah tidak bermanfaat, harta kita sudah tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari itu anak-anak kita sudah tidak bermanfaat kepada kita. Harta kita yang banyak sudah kita tinggalkan, uang yang miliaran kita tinggalkan, rumah yang mewah udah kita tinggalkan, duit yang begitu banyak udah kita tinggalkan. Hanya mereka yang menghadap kepada Allah, ilaman atallahi biqalbin salim. Hanya mereka yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, sebersih-bersihnya, dialah orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengobati hati yang sakit itu sulitnya minta ampun bapak-bapak. Benar. Kalau cuma sakit luar, aku gampang obatnya. Kalau kita sakit kepala, ingin sembuh sakit kepala, kalau ikut orang-orang dahulu gampang obatnya. Tinggal ambil bunga atau rumput yang jenis jujur ini kok. Kita ambil, kita tumbuh halus-halus, campur kunyit dan asam garam sedikit. Lalu kemudian ambillah sapu tangan, taruhlah, lalu ikat ke kepalanya, bawa tidur, besok bangun langsung waras. Kita sakit tengah, sakit incok-incok karena sering buat anak, tak buat kutik-kutik dan lain sebagainya. Kalau ingin sembuh ambillah telur, lalu kuluf, rebus, masak maduna. Lalu kasih yang namanya madu 3 sendok, kasih jeruk nipis, gulok, langsung diminum, insya Allah langsung waras. Sakit gigi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ingin waras, gampang caranya, bawa gue bingkil, cabut itu gigi semua, insya Allah langsung waras. Lo betul. Coba gue tanya sama lo, emangnya lo sakit gigi itu karena apa sih? Nah itu bener jawabannya, karena ada giginya. Kalau gigi nggak ada, tinggal gusi. Apakah sakit gigi? Kagak, pasti sakit gusi. Gusinya copot juga, operasi buang itu gusi, tinggal bibir. Nggak ada sakit gusi, pasti yang sakit di bibir. Ini kalau sakit leher, sakit kepala, sakit panu, gatal-gatal, ganas dan kurap, oleskan kalpana. Gampang pak obatnya pak. Tapi kalau sudah hati kita merasa sombong, hati kita ada irinya, hati kita ada dengkinya, masya Allah, jangan kau pelihara penyakit kotor itu, jangan kau pelihara kotoran itu. Kalau kau pelihara, maka engkau akan sengsara sendiri. Coba perhatikan saudara bapak ibu semuanya, air ini bersih, air ini bening karena tempatnya bening dan isinya juga bening. Coba kalau kemudian ini wadahnya ada tumicing, Anda paham tumicing? Tumicing wing kongpang. Ini bahasa Jepang campur Cina. Tumicing jadi tumicing itu adalah kotoran kijang. Maka ketika ada tumicing yang ada di dalam wadah ini, maka air yang bersih akan berubah nilainya menjadi nilai air yang kotor, tumicing. Dan pada saat air ini kita tuang ke cangkir, ke gelas,
apa yang terjadi? Pasti rasanya bukan air ini, rasanya bukan air bersih dan putih, pasti rasanya menjadi rasa air tumitin. Ketika diminum, Masya Allah, kita benar-benar merasakan tumitin. Maka oleh karena itu kita berhaji masih belum dikategorikan menjadi manusia yang baik. Kita sholat belum, ini belum manusia yang baik. Kita wirid, kita puasa, zikir belum dikategorikan menjadi manusia baik. Itu baru mengerjakan amalan-amalan baik. Nah, haji tawaf di Mekah 7 kali dia keliling di Ka'bah, belum dikategorikan menjadi manusia yang baik, tapi dia baru mengerjakan amalan-amalan baik. Banyak orang sholat masih ngomongin kejelekan orang lain. Banyak orang yang selesai sholat masih membicarakan tonggo-tonggone. Banyak orang yang selesai sholat tapi masih menanamkan iri dan dengki. Banyak orang yang selesai sholat tapi hatinya masih sombong. Banyak apa kagak? Banyak orang yang habis pulang dari haji, pulang ke desanya nggak dipanggil ibu haji, nggak dipanggil pak haji, marah. Banyak apa enggak? Berarti sadar bahwa kita sedang baru saja mengerjakan amal baik tapi masih belum menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik ialah manusia yang berberi kemanusiaan kepada sesama manusia. Manusia yang baik ialah manusia yang memanusiakan manusia, menghormati manusia, menghargai manusia. Dialah manusia yang sebenar-benarnya manusia. Dialah manusia yang mendapatkan fitrahnya pada saat Idul Fitri. Dialah manusia yang mendapatkan fitrahnya kesucian di bulan suci Ramadan. Maka ibda binafsi, pikirlah pada saat ini, apakah kita sudah mendapatkan percikan Idul Fitri? Ternyata jawabannya ada pada dirimu sendiri. Aku nggak bisa jawab, aku nggak bisa nilai lo, dan lo nggak bisa nilai gua. Karena yang tahu keburukan lo yang Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Amal apa yang kau lakukan, amal apa yang kau kerjakan. Cukup engkau yang menghisap dirimu, cukup engkau yang membaca dirimu. Amal apa yang kau lakukan, kau semuanya yang tahu. Tadi sebelum berangkat ke sini pamitan sama suaminya, Bapak, Abi, Papi, gue mau pamit ya sama Papi. Nah, gue ada aja hal dihalang nih kan, gue guru. Ini mohon maaf gak bisa layanan Papi dengan baik. Maaf banget tuh, ya sudah mama, silakan berangkat. Baik apa enggak? Baik. Tapi kan kadang-kadang ada yang nggak pamit. Siapa yang tahu? Lo yang tahu. Saya pada saat berangkat naik mobil, lalu kemudian ada pemandangan yang indah, rambutnya merah disemir, terus kemudian potongannya Masya Allah glowing. Siapa yang tahu? Saya yang tahu. Apa saya melihat tadi atau tidak? Maka semuanya sudah tersimpan yang ada di dalam dirimu. Cuman kadang-kadang kita tidak sidratul muntaha, kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Maka itu yang disebut mula atine petang lan nista, mula atine petang lan nista. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi.
bareng lan isto monggo bareng ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'an syani wa'dadi anta tayyadi ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kang orang soleh bagus atine kerono mapan saring ilmune laku tarekat lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane monggo bareng ya Rasulullah ya Allah ya Rasulullah hati kita hati yang buruk hati kita dipenuhi dengan kedengkian ya hati kita dipenuhi dengan dosa-dosa yang ada di dalam hati bersihkanlah dengan ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar tidak dikata mulo atine peteng lan nista, biar tidak dikata hati ini peteng, hati ini gelap, hati ini dipenuhi dengan kotoran-kotoran, maka yang tadi ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mengkoreksi diri kita sendiri dan berhentilah mengkoreksi orang lain. Saat sekarang ini yang terbanyak itu adalah orang yang mengkoreksi orang lain, dan dia pintar membaca keburukan orang lain, dia pintar menilai keburukan orang lain, tapi dia tidak pintar menilai keburukan dirinya sendiri. Mengapa dia paling pandai mengkafir-kafirkan orang? Mengapa dia paling pandai menyalahkan orang lain? Mengapa dia paling pandai memburuk-burukkan orang lain? Tapi dia tidak pernah pandai membaca keburukan dirinya sendiri. Inilah orang yang sudah gelap hatinya. Dia tidak tahu, dia hanya tahu orang lain bau, tapi dirinya bau. Dia tidak pernah merasa. Maka oleh karenanya kerenggangan dalam hubungan persaudaraan Islam, persaudaraan halal bihalal ini karena seringnya kita mengkoreksi keburukan orang lain. Coba saya tanya kepada ibu bapak, saudara semuanya, siapa sih yang tidak punya keburukan? Siapa sih yang tidak punya kesalahan? Manusia yang ada di dunia, manusia yang ada saat sekarang ini, adakah yang paling bersih? Adakah yang paling suci? Adakah yang paling baik? Ada? Tidak. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun yang ceramah, yang ada di depan ini, yang sok bersih, yang sok hatinya mapan, masih belum tentu hati saya itu mapan, belum tentu hati saya bersih. Orang yang sholat Pak, belum tentu hatinya juga baik. Orang yang sholat Bu, belum tentu hatinya bersih, apalagi orang yang tidak sholat. Pikir-pikir sendiri. Orang poso, orang haji, belum tentu hatinya baik, belum tentu hatinya mapan. Apalagi nggak poso. Maka nggak ada orang yang tahu, saudara semuanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka dari itu, buat apa kita membaca kekurangan orang lain? Buat apa kita membaca keburukan orang lain? Maka bacalah diri kita sendiri agar senantiasa kita menyesal akan apa yang kita perbuat.
orang yang berani kepada orang tuanya, orang yang membentak kepada orang tuanya, orang yang membuat nangis kepada orang tuanya. Allah sendiri yang tahu apakah saya sudah open kepada orang tua, apakah sudah saya kasih sayang pada saat saya sayang kepada orang tua. Dan saya ingat pada saat itu orang tua sayang banget sama gua, cinta banget sama saya, tetapi mengapa hati saya tidak cinta kepada orang tua? Sampean sendiri yang tahu. Apakah Anda sering melawan kepada suaminya? Apakah Anda sering melawan kepala sekolahnya? Apakah Anda tidak mau dikritik katanya tadi? Apakah Anda tidak mau dievaluasi katanya tadi? Kau sendiri yang tahu. Silahkan dimotivasi, silahkan pikir-pikir sendiri, pikir-pikir sendiri, dipikir-pikir, huda tanya tidak jos. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga betul hati kita. Kita seorang pendidik, kita seorang guru, semuanya cintailah murid-muridmu dengan penuh kasih dan sayang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik Sayyidina Abu Bakar, mendidik Sayyidina Ali, mendidik Sayyidina Utsman bukan karena Rasulullah alim dan pandai, tetapi alladzina yanzurul ummah bi'ainir rahmah, karena Rasulullah melihat kepada murid-murid dan santri-santrinya penuh dengan kasih dan sayang. Karena rasa kasih dan sayang ini yang akan mampu merubah karakter dari seorang anak yang nakal, dari seorang anak yang meler, dari seorang anak yang belinger, karena kasih sayangnya. Kasih sayangilah, jangan dia anggap murid, tapi anggaplah dia sebagai anak kita sendiri, karena dia itu adalah titipan kepada kita. Makanya jarang orang yang berhasil mendidik anak. Kenapa? Karena tidak dikasih sayangi. Dia masuk karena bayaran, dia masuk karena digaji, dia masuk kalau ndak digaji nggak mungkin masuk, kalau ndak digaji nggak mungkin semangat. Betul, memang harus digaji. Gaji apa dah kan kok? Anu pilih kasih sayang sama lolo. Bapak-bapak yang di depan, udahlah bu, gue sayang banget sama kamu, gue cinta banget sama kamu, udahlah gak usah bingung-bingung. Ibu-ibu bilang, emang kasih sayang lo, emang cinta lo bisa digulung, digoreng. Aku butuh uang, bukan janji doang. Jika tak ada cuan, maka cinta gue akan uang-uang. Allah Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua adalah pendidik, marilah kita didik dengan baik anak-anak kita. Sebelum kita mendidik, berilah contoh-contoh nilai-nilai yang baik agar pendidikan kita masuk ke dalam hatinya anak-anak didik kita. Kadang-kadang kalau kita hanya pintar mendidik orang lain tetapi kita tidak bisa memberikan pendidikan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita akan merasakan pendidikan itu mengalir di dalam hati kita? Karena kita tidak merasakan, apakah mungkin orang lain akan merasakan? Tidak mungkin. Kita baru dikatakan tahu rasanya jeruk kalau kita sudah mencicipi jeruk. Kita baru dikatakan tahu rasanya apel kalau kita sudah makan apel. Kalau masih belum makan apel dan jeruk, jangan pernah menceritakan enaknya makan jeruk dan apel, itu bohong. Muhammad. Cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berdoa semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma tahhir qulubana min syarri wa siwa kulli wasfin yub'iduna an ma'rifatika wa musyahadatik. Allahumma tahhir qulubana ya Rabb, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami semua ya Rabb. Bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran yang dilarang oleh Engkau ya Rabb. Bersihkanlah hati kami dari dengki ya Rabb. Sucikanlah hati kami dari sombong ya Rabb. Terkadang karena kami kaya, karena kami banyak uangnya, pandai dan pintar, punya jabatan, kadang-kadang kami kurang menghargai kepada sesama manusia ya Rabb. Kadang-kadang kami terlalu menganggap enteng kepada yang miskin, terlalu menganggap enteng kepada yang bodoh. Inilah kami ya Rabb
yang sombong, yang menyimpan sombong yang ada di dalam hati ya Rabb. Allahumma tahhir qulubana, bersihkanlah hati kami ya Rabb. Kami tidak memiliki kekuatan apa-apa ya Rabb, kami tidak hebat ya Rabb, kami tidak memiliki apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil ladzi. Hanya Engkau yang memberi kekuatan ya Rabb, hanya Engkau yang bisa mencabut kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hati kami ya Rabb. Kadang-kadang kami merasa lebih baik dari orang lain karena banyak mengerjakan nilai-nilai kebaikan, tetapi kadang hati kami merasa baik. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha pemurah, Engkau yang maha pemberi, Engkau yang maha Rahman Ar-Rahim. Tularkanlah sifat Rahman dan Rahimnya kepada hati kami ya Allah. Buatlah hati kami menjadi penyayang ya Allah, karena kami semuanya adalah pendidik. Buatlah hati kami cinta kepada anak-anak didik kami ya Allah. Buatlah hati kami menjadi kasih sayang kepada anak-anak didik kami ya Allah, karena itu adalah titipan Engkau ya Allah. Kami jadi guru karena ada anak-anak didik kami ya Allah. Kalau anda ada anak didik kami, siapa yang akan menyebut guru kami ya Allah? Siapa yang akan menyebut bapak guru kami ya Allah? Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, kunu Rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kami mendidik dan kami juga mau dididik agar supaya kami bisa berjumpa dengan Engkau Rabbaniyin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, betapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan, betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Kami sadar saat sekarang ini bahwa dosa yang kami lakukan banyak dan kami sendiri yang tahu ya Allah. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Berapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa kepadamu, dosa tidak mengerjakan amal baikmu, dosa kepada tetangga-tetanggaku, dosa kepada semua masyarakat, dosa kepada semua anak-anak didikku ya Allah. Kadang-kadang dosa kepada orang tua kami ya Allah. Kami masih belum mampu memberikan kebahagiaan kepadanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihil Fatihah.